Cain lu bro, Karmini lu pakai no kasubat. Di akhir jadi kan terlepas ada apa yang mungkin ada rasa kesal tidak masuk di ini. Kayaknya ibu bersyukur ibu bisa menyekolahkan anak, ibu bisa sampai kuliah jauh tinggi-tinggi. Itu dia. Oh, udah mulai? Sesuatu yang lepas mungkin dalam Siapa diri. ngomong? PSDM. Di suaranya biar nggak masuk. Oh, Zoom.
Nah, itu. Ibu. Tahu apa nih Rami? Belum mulai sih. Sudah tuh. Badung Dispora sampun. Dinas Kebudayaan sampun, Distrik Capil sampun, Serintat. Artinya nggak non kamera ya? Maksudnya
Mana sih ini? Kok nggak mau dia zoom ya? Ah, mau mau dia, tapi kok nggak kelihatan? Memang belum mulai atau gimana sih? Udah bagi kamu beli, Pak, udah bagi kan sama ibu saya. Tolong pindahin mobilnya, taruh di rumah setelah selesai.
Dan apabila atasan terlapor adalah non-ASN, non-ASN, lalu isi nama dan jabatan atasan pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian klik simpan. Klik selanjutnya pada langkah 2, klik terima untuk menerima pelaporan atau klik tolak pelaporan. Apabila laporan diterima, klik pada kolom identifikasi awal tingkat dukungan. Kemudian klik pada salah satu dari tulisan yang tersedia. Klik pada kolom catatan untuk menuliskan penjelasan pelaporan diterima atau ditolak. Klik simpan data, lalu klik selanjutnya. Klik buat surat panggilan. Akan muncul dialog box yang berisikan data surat pemanggilan. Pada kolom surat, klik dan pilih panggilan pertama atau panggilan kedua. Pada kolom tanggal pemeriksaan, pilih tanggal dilakukannya pemeriksaan. Tuliskan tempat dilakukannya pemeriksaan. Klik simpan. Apabila terlapor sudah memenuhi pemanggilan, dapat dilakukan pembaruan surat pemanggilan. Klik update. Akan muncul dialog box untuk menggambar surat pemanggilan yang baru. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Bapak Iwan. Teman-teman, selamat siang dari Kabupaten Badung. Nggih. Mohon izin, kebetulan juga lagi di jalan, Bapak Ibu. Mohon izin. Selamat siang, Pak Firdy Surya Kurniawan. Apakah suara kami bisa diterima dengan Sudah. baik? Oh, baik, Pak Firdy Surya. Izin menyampaikan bahwa Pak Kapus sudah bergabung. Monggo Oke, siap. dimulai karena kebetulan Pak Kapus hari ini hadir, Pak Kapit. Oke, oke. Mohon izin masih menunggu Pak Kaban. Oh gitu, baik. Terima kasih. Oke.
Assalamualaikum Mas Adi dari kantor regional 10. Apakah sudah bergabung ya Mas Adi? Mas Adi. Mohon izin dari kantor regional 10 bisa menyampaikan apakah Pak Kakak Rex sudah bergabung ini? Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati. Selamat bergabung dan selamat datang dalam acara pembekalan kegiatan penilaian potensi dan kompetensi ASN dengan metode CACT, yaitu Computer Assisted Competency Test, pada hari ini, Rabu tanggal 6 September tahun 2023, dimulai. Dan sebelum kami memulai acara, izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia beserta jajaran, yang terhormat Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung beserta jajaran, yang kami hormati perwakilan Kantor Regional 10 BKN Denpasar beserta jajaran, Bapak Ibu beserta pembekalan yang berbahagia. Mengawali seluruh rangkaian acara pada hari ini, yaitu sambutan dari Bapak Kepala BKP SDM Kabupaten Badung. Dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang menjelang sore. Yang terhormat Bapak Kepala Puspenkom BKN Jakarta beserta tim, yang juga saya hormati Bapak Kepala BKN Regional 10 Denpasar beserta tim, dan rekan-rekan sekalian yang juga saya hormati. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung sesuai dengan jadwal yang kita harapkan. Apa kabar semua Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Utamanya dari Bapak Kepala Puspenkom BKN Jakarta. Salam hormat Bapak beserta tim. Oke Pak, salam Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Juga salam hormat Pak Kepala BKN Regional 10 beserta tim dan juga teman-teman yang lainnya. Baik Bapak Ibu, saya izin memanfaatkan waktu sedikit sebagai pengantar karena saya merasa berkepentingan terkait dengan acara kita pada siang menjelang sore hari ini, mengingat apa yang akan kita lakukan ke depan ini merupakan langkah yang strategis buat kita semua, khususnya kita di pemerintah Kabupaten Badung yang sangat dibantu oleh BKN, baik BKN Regional 10 maupun BKN Pusat. Yang dalam hal ini bagaimana kita nanti akan mewujudkan manajemen talenta di pemerintah Kabupaten Badung. Nah, untuk itu pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BKN, baik BKN Regional 10 maupun BKN Pusat, bahwa dalam rangka mewujudkan itu, kami di Badung sudah difasilitasi dan bahkan sudah digaetan dari beberapa hari, bahkan dari beberapa bulan sebelumnya, sehingga sampai terwujud acara kita pada hari ini dan acara-acara berikutnya yang akan kita tidak lanjuti. Nah, oleh karena itu sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya
Yang kedua, khusus kepada rekan-rekan kami di seluruh OPD, ini kesempatan yang sangat baik sekali bagi kita di pemerintah Kabupaten Badung. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini adalah kesempatan yang pertama kali yang diberikan kepada kita oleh BKN. Selain memang kita mengharapkan kesempatan ini dapat diberikan kepada kita oleh BKN. Maksud saya begini, mungkin kalau kita tidak istilahnya gayung bersambut begitu ya, kita mengusulkan BKN memberikan jalan, ketemulah kita pada seperti acara sekarang ini. Nah, misalnya kalaupun kita mengusulkan tapi BKN tidak bisa memfasilitasi dan tidak memberikan kesempatan, ini tidak akan bisa jalan. Mengapa ini penting buat kami? Karena ini adalah langkah strategis kita ke depan. Satu yang saya sampaikan dalam konteks ini adalah berbicara masalah assessment. Khususnya kita akan berbicara masalah assessment yang berkaitan dengan kompetensi, yaitu CACT, penilaian kompetensi yang berbasis digital. Ini kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kita lakukan, itu membutuhkan biaya yang cukup besar buat kita, ya. Walaupun kita tetap berusaha. Namun, mengapa ini strategis dan penting pada kesempatan ini? Karena saat ini penilaian kompetensi berbasis digital itu yang difasilitasi oleh BKN, kita itu diberikan gratis. Ini khusus buat teman-teman kami yang di seluruh OPD di Badung. Mengapa saya sebut ini gratis? Ini adalah bentuk dorongan yang begitu besar dari BKN kepada kita, khususnya di pemerintah Kabupaten Badung, kita diberikan kesempatan. Walaupun beliau masih mengatakan sifatnya uji coba, tetapi kita yakin apa yang beliau terapkan dalam konteks penilaian kompetensi secara digital ini, kita yakin itu sudah diuji coba sebelumnya oleh tim beliau. Istilahnya sudah bisa dipakai untuk menguji yang lain. Beliau pasti sudah pakai sebelumnya untuk menguji yang internal. Nah, begitulah pemahaman kita. Ya. Nah, dengan demikian, yang saya maksud penting dan strategis di sini, ini kesempatan yang sangat baik buat kita. Oleh karena demikian, bagi teman-teman khususnya di seluruh OPD, mohon dengan sangat hormat, mari bersama-sama kita ikuti acara pembekalan ini supaya nanti kita bisa tepat memberikan arahan kepada teman-teman kita di masing-masing OPD untuk mengikuti CACT itu nanti. Jadi apa pentingnya, apa manfaatnya, kemana kita nanti setelah itu supaya kita paham. Supaya kita bisa menjelaskan kepada teman-teman kita di masing-masing OPD. Dengan harapan seluruh teman kita memiliki pemahaman yang sama, punya komitmen yang sama, langkah yang sama, otomatis apa yang ingin kita capai nanti, khususnya dalam konteks ini adalah kita ingin mendapatkan yang namanya kelompok-kelompok suksesi, itu benar-benar bisa kita wujudkan ke depan. Ya, kami menargetkan, mohon izin, dengan segala bantuan dari seluruh stakeholder, kita targetkan di pemerintah Kabupaten Badung paling lambat di akhir tahun 2023 ini manajemen talenta kita sudah bisa kita wujudkan. Ya, itu target kita, sudah tentu sangat didukung oleh oleh teman-teman di seluruh OPD dan oleh BKN yang kita mohonkan bantuan fasilitasi dan sebagainya, baik BKN regional maupun BKN pusat. Nah, untuk itu sekali lagi teman-teman, mohon dengan sangat hormat bisa bersama-sama kita menyimak acara ini, pembekalan ini untuk bisa kita sampaikan kepada teman-teman di OPD kita masing-masing. Karena di tahun ini kita sudah usulkan 1966 ASN di pemerintah Kabupaten Badung yang meliputi
pengawas, pelaksana, maupun japung. Ya, itu kita sudah usulkan 1966. Nah, untuk mengikuti CACT ini, itu teman-teman itu tersebar di seluruh OPD. Ya, jadi teman-teman yang hadir sekarang melalui rapat online ini, saya mohon bantuan nanti supaya bisa disampaikan kepada mereka yang menjadi calon-calon peserta CACT, dan juga kalaupun belum semua terangkum pada kesempatan ini, di tahun berikutnya di 2024 kita akan usulkan mereka untuk mengikuti CACT juga. Ya, karena ini wajib kita ikuti semua supaya kita memiliki nilai yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, untuk penilaian yang kita masukkan nanti dalam aplikasi manajemen talenta. Ya, jadi itu teman-teman khususnya, dan khusus kepada Bapak Kepala Kapus Penkum BKN Jakarta, kami mohon dengan sangat hormat dan berkenan kami diberikan pembekalan supaya kami memiliki pengetahuan dan pemahaman bagaimana kami bisa mengarahkan teman-teman, mengajak teman-teman untuk menuju apa yang menjadi cita-cita kami, yaitu manajemen talenta di Kabupaten Badung segera bisa kita wujudkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, baik para peserta maupun narasumber utamanya, untuk bisa memberikan kami pembekalan pada kesempatan ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan promo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya mari kita ikuti bersama pengarahan sekaligus pembekalan dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya? Halo? Putus-putus. Suara saya terdengar. Suaranya belum terdengar, Bapak. Mohon izin Pak Kapus, suara Bapak belum bisa kami dengar, Bapak. Suara saya sudah terdengar ya, Mas? Oke, sekarang sudah Bapak. Monggo. Oh ya, oke. Mohon maaf, ini kayaknya sinyalnya tadi agak low bad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Badung beserta jajaran, Bapak Ibu Kepala OPD atau yang mewakili di Kabupaten Badung dan beserta jajaran, dan yang kami hormati, yang kami bawakan Bapak Kepala Kantor Regional 10 BKN di Denpasar beserta jajaran, dan yang kami banggakan di sini ada Pak Parlan dan Pak Subali dari Pusat Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Negara. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang sampai hari ini, sampai sore hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, sharing dan diskusi terkait apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKP SDM Kabupaten Bandung ya, dalam rangka kegiatan penilaian potensi dan kompetensi PNS di lingkungan Kabupaten Bandung. Bapak Ibu yang kami hormati, pada prinsipnya tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala BKP SDM bahwa tujuan dari penilaian potensi dan kompetensi ini pertama adalah karena adanya implementasi sistem merit, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara sistem merit yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang maupun Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan PP turunannya, itu bahwa di dalam pengelolaan SDM aparatur manajemen PNS nantinya itu berdasarkan merit system. Kalau kita bicara merit system, berarti berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi di sini ada kompetensi dan kinerja. Jadi ini masih terkait dengan apa yang akan kita lakukan pada kesempatan khususnya di dalam kegiatan penilaian kompetensi, potensi, dan kompetensi. Pada prinsipnya, kegiatan ini bertujuan juga untuk kita ingin memprofiling, mempotret potensi dan kompetensi dari setiap PNS di lingkungan Kabupaten Bandung. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk dalam rangka pengembangan, ya, dalam rangka penempatan, promosi, dan sebagainya. Jadi kalau kita memiliki dasar, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKP SDM, kita sudah memiliki dasar terkait dengan kompetensi ASN dan potensinya, maka akan lebih mudah kita mengembangkan maupun atau dalam rangka penempatan, promosi, mutasi yang sesuai dengan kompetensinya. Karena kita inginkan apa? Kita inginkan bahwa setiap unit kerja ingin berkinerja. Ya, ketika PNS kita tempatkan sesuai dengan kompetensi dan potensinya, maka secara tidak langsung akan berkinerja lebih bagus. Dan ketika teman-teman kita berkinerja bagus, maka kinerja organisasi atau unit kerja kita juga akan meningkat. Ini, jadi kita ingin memotret itu. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kegiatan penilaian potensi dan kompetensi ini kita ingin mengukur terkait dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural, itu yang diamanatkan di dalam Permenpan 38 tahun 2017. Di samping itu kita juga ingin melihat potensi dan kompetensi PNS terkait dengan literasi digital dan emerging skill. Dua kompetensi terakhir ini adalah untuk mengukur kesiapan PNS kita, kira-kira siap nggak sih ya menghadapi tuntutan di masa depan. Karena ada beberapa referensi ya secara internasional itu disebutkan, ya mungkin nanti Pak Palan juga akan menjelaskan atau Pak Bali juga akan memberikan gambaran bahwa di masa depan ada 15 keterampilan yang dibutuhkan. Nah, kira-kira ASN kita, PNS kita siap nggak ya? Nah, ini yang coba kita lihat dari hasil penilaian potensi dan kompetensi yang kita lakukan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKP SDM juga bahwa kalau kita bicara penilaian kompetensi, ya itu relatif memerlukan waktu yang lama, ya, dan juga memerlukan biaya yang sangat besar. Dan ini menjadi tantangan bagi BKN karena BKN diamanatkan untuk bisa membangun sistem talenta nasional. Ini kalau kita bisa bayangkan kalau mengukur kompetensi itu harus memerlukan waktu yang lama, gitu kan? Apalagi target kita yang hampir 4 juta PNS harus kita patahkan. Ini tugas BKN yang sangat berat. Sehingga BKN dalam hal ini mengembangkan alat ukur dan berbasis teknologi. Asumsi kita dengan adanya alat ukur dan menggunakan teknologi informasi ini kita bisa lakukan secara masif, secara besar-besaran, gitu ya, sehingga target kita yang 4 juta PNS ini bisa tercapai. Tadi disampaikan sudah beberapa bulan ini kita sudah bisa menyelesaikan ya baru
hampir 100 ribuan. Nanti mungkin nanti Pak Palan atau Pak Bali juga bisa menyampaikan datanya. Kita hampir 100 ribuan. Tahun lalu sekitar 22 ribu, nah sekarang ini targetnya udah 80 ribuan ya. Sampai bulan Agustus ini atau awal September ini, mudah-mudahan juga akhir tahun ya bisa 100 ribuan lebih lah. Itu yang bisa kita mapping. Dan paling tidak kita bisa memberikan gambaran bahwa kita mampu ya membangun manajemen talenta baik secara institusional tadi yang disampaikan mungkin untuk khusus Kabupaten Badung, Kabupaten atau di Kota Denpasar, Provinsi Bali dan sebagainya, ataupun secara agregat secara nasional. Ini yang target kita. Mudah-mudahan dengan bantuan Bapak Ibu semuanya, apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan bersama, ini dapat segera terwujud. Dan lebih khusus lagi kepada Bapak Kepala Kantor Regional 10 BKN, terima kasih. Kita sudah disupport dan mudah-mudahan ini juga bisa teruskan untuk provinsi, kabupaten, kota ya di wilayah kerja Kantor 10 supaya paling tidak di teman-teman Bapak Ibu di Kantor 10 pun juga bisa memberikan gambaran atau bisa menyajikan profil PNS ya tidak hanya data-data yang biasa umum ya, data-data administratif yang sudah ada di PKN, tetapi juga kita mampu menyajikan, memprofil PNS berdasarkan kompetensi, berdasarkan potensi dan sebagainya. Artinya bahwa data kita akan lebih kaya lagi. Itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan di siang hari ini dan nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Parlan dan Pak Subali ya terkait dengan apa yang nantinya akan harus disiapkan atau apa saja yang nanti Bapak Ibu sampaikan kepada staf PNS sehingga itu menjadi daya tarik ya karena kepentingan ini tidak hanya diperlukan oleh instansi Bapak Ibu tetapi juga sangat diperlukan bagi PNS-nya karena ke depan kalau saya tahu saya punya kekurangan kompetensi saya akan mencari etikat apa yang cocok dengan saya sehingga kompetensi saya akan bisa meningkat dan ini pun juga sangat berhubungan erat dengan karir Bapak Ibu PNS di lingkungan kerja Bapak Ibu nantinya. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang dan salam sehat selalu. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembekalan dari Koordinator Puspenkom yaitu Bapak Suparlan beserta tim. Kami silakan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dalam hal ini mungkin kami silakan ke Pak Subali dulu ya Bu. Ya. Mungkin saya sedang di dalam perjalanan, namun sebentar lagi juga sudah sampai. Mungkin bisa, monggo silakan Mas Bali disampaikan terlebih dahulu. Oke, Mas Bali dilanjutkan. Sebentar saya off cam dulu karena harus ada pindah ruang. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapus. Bapak Ibu, ini tim kami Puspenkom dari Pak Kapus, Pak Suparlan, kegiatannya sangat padat ini Ibu Moderator, Ibu BKPSDM, namanya itu soalnya. Ini langsung saja ya Bu ya, dengan tim kami pembekalan sebentar mungkin. Sebelum lebih jauh, sambil menunggu bersiap tim kita, kalau toh dengan kami dulu, ada Pak Adi juga sebenarnya ini Bu, sudah bergabung, Alhamdulillah. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengucapkan salam seperti Bapak Ibu, saya takut salah sebenarnya ada Om Santi apa tadi, mohon maaf, saya tidak terbiasa. Sebenarnya saya ingin mengucapkan selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Mungkin satu, Bu Moderator. Saya ada satu peserta, Bu. Yang mana ya? Satu peserta pria, Bu, ada? Serta pria tunggu sebentar. Adakah? Yang mana ini? Banyak banget soalnya, bahkan ada yang tertutup-tutup wajah ganteng dan cantiknya ini. Oh, aja masukin. Oh, iya. Pak DN. Pak siapa? Tunggu sebentar, Pak. Pak. Ini yang di Zoom aja, Bu. Adakah yang takutnya saya keliru orang kanrek atau bukan peserta? Atau coba kita ini deh, Ibu dari kantor Camat Mengwi yang pakai jilbab ini, Ibu. Halo. Halo Ibu, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ibu, boleh tahu Ibu sudah tahu tujuan dari kegiatan pemetaan ini dan apa yang Ibu siapkan tinggal beberapa hari lagi? Mohon izin belum, Bapak? Oh, belum tahu, belum siap juga. Dari Satpol PP Badung, Bapak berkacamata, karena tidak bernama ini. Siap, Pak. Selamat siang, Selamat Pak. siang. Siap. Siang, Sudah Pak Dodi, persiapan, Pak, dari Bapak? Satpol PP. Oh, nggih, sudah persiapan, Pak? Pak Dodi. Oh, Pak Dodi. Pak Dodi sudah ada persiapan ya? Izin, Pak. Mohon maaf, belum. Oh, belum. Sebenarnya Oke. mungkin sudah tahu soalnya malah. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan. Makanya kami mau simak dulu, Pak, supaya tidak salah. Oke, Oke. baik. Izin Bang Ben, satu guru satu ilmu tidak mengganggu mungkin di kesempatan ini. Sudah seperti tukang sulap. Baik, Bapak Ibu, untuk mengikuti acara besok, mungkin persiapannya tidak usah terlalu matang. Kenapa? Karena ini adalah keseharian Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu alami, Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu lakukan selama menjadi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung yang Bapak Ibu cintai tentunya. Nah, mungkin kalau di sinetron Indosiar Bapak Ibu itu ada istilahnya judul FTV sinetron itu kompetensi yang tertukar. Nah ini. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, jangan sampai kompetensi Bapak Ibu ketukar dengan temannya. Gara-garanya apa? Bapak Ibu nanya temannya jawabannya apa. Harusnya Bapak Ibu tidak pindah atau tidak naik, tidak turun, tidak mendapat pengembangan atau mendapat teman gara-gara tertukar. Nah itu maka bisa nilainya setinggi temannya sehingga Bapak Ibu tidak mendapat pengembangan. Padahal pengembangannya lumayan Bapak Ibu mungkin untuk Kabupaten Badung ya, soal literasi digital misalnya, itu ada soal-soal belanja online Bapak Ibu. Jadi mungkin kita usulkan ke Kabupaten Badung bagi yang nilainya kecil, kita kasih uang APBD di dompet digital Bapak Ibu, supaya fasih dalam literasi digital. Nah mungkin Bapak Ibu juga sedikit tegang-tegang ketika akan dilakukan uji kom. Bahkan tidak perlu persiapan yang matang. Saya akan memberikan video berikut ini Bapak Ibu. Beberapa peserta tidak bersiap matang dan sekaligus juga ada sedikit tujuan. Nah ini hasil liputan tim kami kemarin. Kita nonton aja ya Bapak Ibu sambil menunggu yang lain mungkin. Kalau mempersiapkan saya tidak. Enggak, saya nggak tahu mau soalnya apa. Tidak ada persiapan khusus sama sekali. Cuma menyiapkan diri aja, menyiapkan mental saja. Tujuannya saya belum tahu malah, Pak, ini tes untuk IKN gitu kan. Untuk mengetahui potensi tiap-tiap ASN. Pengetahuan saya ini untuk menata kembali para pegawai, lebih banyak belajar lagi dengan adanya diklat-diklat dan lain sebagainya. Dasar juga nanti ke depannya kami dalam bentuk mencapai kompetensi atau nanti jenjangan minat nanti ke depan. Menurut saya tes ini juga memerlukan kesabaran, ketelitian dan kemampuan benar.
terima kasih telah diberikan kesempatan BKN dan dari SDM untuk bisa mengikuti asesmen ini ya, sebagai salah satu cara juga untuk kami pribadi untuk bisa mengukur diri kami sendiri. Ya, penyelenggaraan ini bagus lah. TATT BKN mantap. Iya. Sudah nonton ya Pak Galaxy A02 yang di rumah ini sepertinya WFH Bapak. Halo Pak. Sudah menonton ya Pak? Galaxy tulisannya soalnya. Oke. Pak KES. Sudah menonton Bapak? Siap, sudah. Selamat siang Bapak semuanya. Ya, selamat siang. Terima kasih. Maaf mengganggu kerja. Kayaknya Bapak sambil sibuk bekerja. Bagaimana setelah menonton untuk persiapan besok Bapak? Apakah masih was-was atau pemantapan hari ini semangat? Was-was itu pasti ada ya Pak. Karena sesuatu hal yang baru, pasti kita kadang-kadang berpikiran ada groginya, campur aduk lah Pak. Tapi bagaimanapun juga itu harus dipersiapkan sih Pak. Dipersiapkan. Baik, dari film tadi untuk Ibu Sekretaris Diskerpus. Ya, halo Ibu. Ya, siapa? Ya, apa tujuan dari pemetaan, Bu? Ya, mungkin untuk melihat potensinya, Pak, potensi pegawai yang ada di Kabupaten Badung. Sehingga nanti mungkin arahnya nanti tidak salah penempatan ataupun pada saat mutasi atau promosinya. Mungkin itu, Pak, salah satu yang dapat saya tangkap. Nggih. Ternyata Ibu menikmatin juga sampai benar jawabannya. Sayangnya Bu, ini online. Kalau tidak saya biasa memberi secangkir kopi Bu, untuk yang bisa menjawab dengan baik. Ibu Danungsih PUSK Mengwi 2. Gimana Ibu untuk besok? Iya. Tidak fokus Ibu. Ya, gimana Ibu? Pak, izin. Hmm. Untuk kami di Puskesmas, kebetulan untuk besok belum ada mempersiapkan Pak untuk tes chatnya Pak. Ya. Tadi di video juga mereka rupanya itu testimoni yang sudah melakukan tes Bu, dan tidak perlu persiapan memang. Karena yang mau dipersiapkan apa? Kita jangan, pokoknya mengalir, jalani apa adanya. Jangan sampai kompetensi kita Siap, Pak. Tertukar. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu semua. Satu video lagi bagaimana alur besok, apa yang tidak boleh dibawa ke dalam ruang ujian, atau mungkin apa yang harus dibawa. Kita nonton lagi aja ya Bu ya. Kalau udah siang gini saya sukanya nonton film Bu. Cuman film-filmnya ya film-film yang begini Bu ya, bukan film yang lain gitu Bapak. Kita nonton lagi aja. Selamat datang peserta pemetaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara. Peserta diharapkan menuju meja registrasi. Petugas akan memeriksa kartu identitas, melakukan scan QR Code pada kartu peserta. Selanjutnya, peserta akan diarahkan menuju ke loker untuk menyimpan barang bawaan. Selain kartu peserta, seluruh barang bawaan seperti handphone dan alat tulis tidak diperkenankan masuk ke ruang tes. Selama berada di ruang tunggu, peserta dapat menyimak video petunjuk teknis pengerjaan tes. Petugas akan mengarahkan peserta untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Dan ujian akan dimulai setelah mendengarkan instruksi dari petugas. Jika terdapat kendala selama pengerjaan tes, silakan memuat ulang halaman tes dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Apabila masih mengalami kendala yang sama,
Silakan memberitahu petugas dengan mengangkat tangan. Selama berada di ruang tes, peserta dilarang makan dan minum. Hasil tes muncul di layar monitor peserta sesaat setelah tes selesai. Peserta dapat mencatat hasil tes tersebut di balik kartu peserta. Peserta dapat meninggalkan ruang tes dengan tertib. Terima kasih telah mengikuti pemetaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara. Iya, kita nonton-nonton saja lah. Semoga ada gunanya untuk persiapan Bapak Ibu besok ya. Oke, kita lanjutkan mungkin dari Ibu Setiawan Linda Suryana, Bu. Halo Ibu, apa yang tidak boleh dibawa ke ruang tes besok, Bu? Ibu masih mute, Bu. Ini literasi digital gitu ini kan. Kabar yang di latar-latar di bawah Ya. Gimana Ibu? Sudah Bapak sebentar, mohon izin maaf Pak. Oh iya. Yang tidak Siap. boleh dibawa itu handphone dan alat-alat yang dibawa dari kantor lah atau dari rumah, alat tulis dan lain sebagainya. Yang hanya dibawa itu hanya kartu aja, Pak. Kartu tanda peserta aja. Ibu sudah dapat kartu atau belum? Belum. Oh belum. Sabar ya Bu, nanti tim BKD yang akan siapkan. Baik, terima kasih. Oke, mudah kan Bu ya? Nggak usah ini. Trisna Komang yang lagi manjat gunung. Halo Pak Trisna Komang atau Ibu ini? Pak Trisna atau Bu Trisna? Iya. Baik, Bapak Ibu, mungkin alurnya mirip-mirip seperti di cerita tadi. Mungkin kondisi kantor regional kami yang ada di Kanrek 10 sedikit berbeda dengan pusat, tapi banyak kesamaan. Bung Benhard, monitor Bung Benhard. Siap, Pak. Gimana halaman parkir kita untuk menyambut tamu-tamu agung ini, Bung? Muat nggak itu kira-kira? Muat, Pak. Aman. Siap. Aman, mobil, kendaraan nanti diatur. Kebetulan mungkin ya, kalau lanjut. ada kabak TU-nya mungkin nanti boleh di ini Iya, saya justru di persiapan ini lebih memikirkan kenyamanan peserta ya Bang ya. Di pembekalan kita ini. Mungkin Mas Bani bisa disampaikan Bang Benhard ya. Jadi Ya. untuk bagi peserta yang akan hadir ke kantor regional mungkin untuk dihimbau malah tidak membawa kendaraan. Jadi kalau seandainya bawa kendaraan mungkin bisa di drop saja karena memang walaupun seperti yang disampaikan Bang Benhard cukup, tapi kalau seandainya sejumlah peserta itu semua membawa kendaraan mobil pasti nggak muat. Tapi kalau sepeda motor pasti muat. Nah artinya mungkin ya diupayakan kalau memang tidak itu untuk di drop saja. Ya. Ya sesuai dengan katanya Pak Parlan, Pak Subali benar. Ya, jadi Bapak Ibu tadi saya membayangkan 100 orang membawa mobil semua, terus siang Ibu belum selesai. Bapak-bapak sesi kedua sudah datang membawa mobil juga, jadi ada 200 mobil di halaman Kanrek 10 ya. Jadi tadi solusinya mungkin bawa motor atau di drop saja, walaupun kami tahu Bapak Ibu memiliki supir pribadi atau apa. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menjaga kemudahan kita dalam melakukan tes. Takutnya sibuk mikirin parkir mobil malah lupa dengan tesnya. Karena Ibu pernah terjadi di pusat ikut tes, pamit keluar, katanya ngadem, ternyata karena bawa mobil ngidupin AC tidur di mobil. Nah, temannya udah selesai, yang bersangkutan masih tidur di mobil. Sempat kita cari-cari itu. Ternyata ada satu mesin mobil yang menyala. Baik, Bapak Ibu, ini juga mungkin tidak kalah penting untuk Bapak Ibu simak besok. Nah, ini mungkin sudah kelihatan ya. Ini sekedar tata tertib Bapak Ibu.
Kami harapkan Bapak Ibu sudah registrasi atau hadir di lokasi 60 menit sebelum tes. Nah, ini. Cukup lama Bapak Ibu untuk sesi pagi. Bapak Ibu akan mulai jam 8 sampai jam 12.30. Yang sore 13 sampai 17.30. Kecuali hari Jumat di sini. Saya juga nggak tahu apakah Sabtu Minggu kita akan tes juga besok. Kita belum koordinasi matang dengan BKP SDM-nya. Nanti mungkin akan diberi pengarahan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terlambat nih, datangnya jam 9, mulainya jam 10, resikonya yang sesi kedua itu pulangnya akan malam. Bisa jam 9, bisa jam 8 malam. Jadi kalau Bapak Ibu yang sesi kedua pulangnya malam karena terlambat, karena sesi pertama molor terlambat, nah Bapak Ibu jangan nyalain petugas ya Bang Ben. Salahkan yang sesi pertama yang datangnya terlambat. Nah, kita salahkan bareng-bareng yang sesi pertama itu pesertanya yang datang terlambat. Karena ini memang waktunya cukup lama durasinya, jadi mohon Bapak Ibu untuk mematuhi jadwal yang sudah disiapkan atau tepat waktu. Nah, wajib memperlihatkan jadwal pada kartu. Nah, ini nanti pada kartu Bapak Ibu, kartunya kira-kira begini nih. Kira-kira aja ini. Iya, di sini kartunya besok Bapak Ibu ada lokasi tes, Kanrek 10, sesi pagi, sesi siang. Tanggal pelaksanaan, nah untuk sesi 1 atau sesi 2 ini besok diabaikan saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya harapkan mengikuti jadwal yang sudah diberikan oleh pihak BKP SDM kepada Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini menggunakan pakaian dinas, silahkan. Nah, Bapak Ibu wajib nanti mencetak dulu dan print kartu peserta ya, karena itu untuk men-scan atau registrasi bahwa Bapak Ibu hadir dalam kegiatan tersebut. Kalau identitas dan kartu peserta ini identitasnya tidak wajib banget, tapi kartu peserta yang wajib. Kalau identitasnya tidak dibawa, berarti nanti panitia dari BKP SDM yang akan mengenal wajah Bapak Ibu. Karena takutnya ada joki, tapi mungkin nggak ada lah joki kalau tes untuk seperti ini. Oke, barang bawaan tadi sudah di film, handphone nggak boleh. Nah, ini Bapak Ibu, kalau mau ada pergantian jadwal karena ada penugasan lain, silahkan 1 hari sebelum pelaksanaan menghubungi pihak BKP SDM, bukan pada petugas BKN ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang berkoordinasi dengan BKN adalah BKP SDM. Nih Bapak Ibu kalau pakai komputer besok dilarang untuk membuka aplikasi lain. Berbicara sesama peserta lain, berbicara, jadi dikhawatirkan mencontek. Melakukan perekaman tidak boleh, keluar masuk ruang tes tanpa izin petugas. Nah ini di sini nggak enaknya Ibu, walaupun Ibu pengen ke belakang, ke kamar mandi, ke toilet, sudah buru-buru pun harus tetap izin. Yang jadi masalah kalau petugasnya tidak ada. Kami pastikan petugas selalu ada di ruangan ya Bapak Ibu. Kemudian juga, nah ini perlengkapan pribadi, mungkin karena ruangan ber-AC dingin, jaket boleh masuk. Kacamata Bu, jangan lupa Bapak dibawa. Nah, obat-obatan pribadi mungkin Ibu yang suka sakit atau sakit pusing. Karena Bapak Ibu mengerjakan soal ini akan pusing-pusing ya, selama 4,5 jam dengan 450 soal. Jangan lupa bawa obat pusing Bu. Siapa tahu bisa sembuh, itu sudah lazim. Nah, sanksi-sanksi yang terlambat hadir tadi, kalau di sini mungkin tidak diperkenankan mengikuti tes. Tapi nanti tergantung BKP SDM-nya, mungkin akan digeser pada tahun berikutnya atau bulan berikutnya. Saya kurang tahu peraturan di situ ya Bapak Ibu. Alur peserta tadi sama, lain-lain. Nah ini BKN hanya menyediakan, tapi besok kami tidak menyediakan karena ini BKP SDM yang menyediakan. Mudah-mudahan disediakan air mineral dan makan siang atau makan malam untuk peserta. Bang Ben, mudah-mudahan kita kebagian kalau ada ya Bang Ben. Hal-hal yang belum tercantum akan diatur kemudian, merupakan tata tertib tambahan yang disahkan. Misalnya membawa yang bacain soal,
bukan bacain sih, yang menuntun ke ruangan dan lain-lain misalnya. Nah, itu atau membawa supir pribadi untuk bawain tas di ruangan itu akan diatur kemudian. Ini skema mungkin tidak penting. Baik, Ibu moderator, mungkin pengantar dari kami ya, itu kami membuka 1-2 pertanyaan saja Ibu moderator. Karena kalau banyak-banyak saya takut, ini saya lihat 102 orang. Kalau yang nanya 80, satu orang bertanya 10 menit dikalikan sudah sampai sore ini, Bu. Silakan Ibu moderator, makasih. Baik, terima kasih Bapak. Kepada Bapak Ibu peserta, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang belum dimengerti. Kami persilahkan. Raise hand. Kami persilahkan raise hand. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya dari Damkar, Bu Moderator. Ya, kami persilakan Bapak. Terima kasih. Saya dari Dinas Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Badung. Saya sudah bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan hal-hal ketentuan dan sebagainya untuk dalam peserta tes. Tapi yang bikin saya bingung, ini besok, tadi infonya tadi pembicaraan besok sudah siap besok untuk tes, dan ini kami belum dapat pemberitahuan karena surat yang kami dapatkan untuk ikut sosialisasi hari ini untuk nanti mungkin diteruskan ke rekan-rekan, mungkin begitu. Nah, ini sudah tadi Bapak menyampaikan apakah besok sudah siap dan sebagainya. Nah, ini kami bagaimana ini gitu, jujur mungkin teman-teman lain juga bingung karena memang belum ada pemberitahuan bahwa besok itu besok kapan atau memang besok hari Kamis untuk dilakukan tesnya, sehingga hal-hal yang harus dipersiapkan dilakukan itu kami harus memberitahukan kepada siapa pesertanya gitu loh. Ya itu saja mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke, langsung ya Ibu moderator. Jadi dari kata-kata saya itu orang yang bandel kalau punya utang. Jadi kalau ditagih, kapan Pak Subali? Besok. Kapan? Besok. Jadi gitu maksudnya. Besoknya saya itu panjang, Pak. Jadi, siap. Jadi karena keseringan saya ingkar janji utang tadi, besok terucap lah, Beb. Sudah siap Bapak besok? Nah, terkait jadwal Pak, nanti akan diberikan BKPSDM. Namun kami sudah berkoordinasi bahwa pelaksanaan nanti adalah tanggal 11 sampai dengan tanggal 21 untuk sekitar 1.900 orang. Intinya Bapak, kalau Bapak biasa pantang pulang sebelum padam, mantap. Mas. Besok lah Bapak, pantang pulang sebelum rampung ujian, kan gitu. Oke, siap. Terima kasih penegasannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Ibu jelas. Baik, untuk berikutnya kami silakan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya. Silakan Bapak Ibu, 1-2. Saya ini tamu loh Bu moderator. Bayangkan kalau Bapak Ibu bertamu nih, tidak ditegur, tidak ditanya, pasti pengen cepet pulang deh. Yakin saya. Udah kula nuwun ya, duduk manis, kasih kopi doang sama teh. Enggak ditegur-tegur sampai sore. Wah, rasanya kayak apa coba. Silakan Bapak Ibu. Sapalah saya Bang Ben ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin ada yang belum jelas. Mbak Eti nggak usah nanya ya, Mbak Eti ini ada saya lihat nih seperguruan ini. Aduh, ngeri juga. Nggak usah lah bertanya Bu Eti ya. Oke, lanjut. Nggak ada lagi? Mungkin dari kita boleh.
Silakan Bapak, silakan. Ya, masih putar kamera dulu Pak. Terima kasih, terima kasih. Jadi saya bersemangat banget jadinya dengar apa pembahasannya Pak Wali sama rekan-rekan lain. Dan juga itu dari rekan dari kebakaran tadi juga emang dia orangnya semangat bener itu Pak. Kenapa? Ya, sambil menunggu teman yang lain mungkin saya merasa bersalah kalau saya tidak banyak-banyak deh menyapa Bapak gitu ya. Benar, kita juga kalau kadang bertamu itu cuma disuguhin kopi, teh, habis itu pergi yang nyuguhin ataupun duduk yang nyuguhin, tapi nggak ditanya-tanya susah juga tuh. Terima kasih Bapak. Itu hanya anu aja supaya kita bisa mengisi waktu supaya nggak sepi ya. Tapi sebenarnya kita berharap teman-teman semua, kalaupun saya mengatakan saya seperguruan dengan Pak Wali, jadi nanti menyamai kemampuan beliau. Jadi saya tidak berani mengatakan seperti itu gitu ya. Tetapi sebenarnya kita sudah mungkin lebih paham sedikit ya, artinya paham sedikit dengan teman-teman yang lain gitu ya. Yang apalagi belum pernah sama sekali mengikuti tes kompetensi gitu ya. Itu mungkin menjadi kegalauan juga karena kala mereka tidak memiliki pemahaman yang lengkap begitu ya. Tetapi dari penyampaian tadi atau penjelasan yang disampaikan tadi itu sebenarnya sudah lengkap sekali. Hanya mungkin yang seperti tadi agak sedikit pertanyaan yang meragukan, tapi itu lebih banyak berkaitan dengan kebiasaannya Bapak yang menyampaikan besok. Tapi yang jelas jadwal pelaksanaannya nanti pasti kita akan surati Pak. Yang jelas pengertiannya besok itu bukan besok tanggal 7 ini, bukan itu maksudnya ya. Jadi rekan-rekan juga sekaligus penegasan kita begitu. Kita pasti akan surati yang sudah tentu. Kenapa sampai hari ini kita belum berani memastikan tanggal walaupun beliau menyampaikan ancar-ancar tadi bahwa pelaksanaan ini merupakan anggaran di tahun perubahan. Nah, untuk tahun perubahan ada proses yang mesti harus kita tunggu lagi satu tahapan saja, yaitu hasil verifikasi APBD perubahan dari provinsi. Ya, karena itu prosedurnya yang harus kita ikuti. Sebelum itu selesai, kita nggak akan berani melaksanakan kegiatan sebelum ibaratnya itu disahkan ataupun diketok palu gitu ya. Jadi teman-teman bersabar. Yang jelas bukan besok tanggal 7 ini maksudnya beliau, tapi akan ada waktu persiapan yang teman-teman pasti akan merasa itu cukup, dan kami akan segera menyampaikan setelah ada kepastian secara prosedur dan itu legal untuk bisa kita laksanakan, karena memang itu kita mengikuti prosedur seperti itu. Dan selanjutnya yang kedua, mungkin ini juga menjadi pertanyaan yang sedikit agak remeh-temeh gitu ya. Bagaimana Pak masalah pakaiannya begitu misalnya kan. Nah, kalau misalnya masih ada teman-teman yang bertanya seperti itu, kita pakaiannya adalah pakaian sesuai dengan hari kerja. Misalnya kalau hari Senin coklat keki, Selasa endek, Rabu hitam putih sesuai dengan pemakaian pakaian dinas kita di Badung, ya silahkan. Saya kira beliau tidak terlalu ketat masalah pakaian. Yang penting cara utamanya adalah rapi dan sopan. Tetapi rapi sopan kita kalau sudah memakai pakaian dinas sudah pasti rapi dan sopan kan begitu ya. Nah kebetulan kalau nanti ada yang dapat hari Kamis ya pakai pakaian adat, sepertinya tidak menjadi penghalang untuk mengikuti tes CACT ini seperti itu. Nah, semoga yang penyampaian informasi saya yang terakhir ini tidak keliru. Kalaupun keliru, mohon izin berkenan dikoreksi Pak Wali atau rekan kita dari BKN regional. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Semoga ada teman yang lain menyampaikan pertanyaan mungkin. Silakan. Siapa Kepala BKN? Saya itu waduh, ngefans sekali dengan Bapak jujur. Nah, cerita kopi, Pak.
ini saya cerita kopi tadi, ketapa Bapak itu muncul itu kan, saya sebenarnya tidak bermaksud itu Pak. Jadi kalau istilah Jawa saya itu Pak ada sahabat kental itu Pak, konco kental. Jadi mungkin yang Bapak lihat pernah dengar kental, istilah kental itu karena sering ngopi bareng ya Bapak Ibu. Kopinya kental apa enggak? Yang kental lah, itulah kita disebut konco kental atau sahabat kental. Nah, saya sudah merasa saya ini siapa sih? Ya, saya tidak setinggi Pak Kaban, tapi waktu saya hadir di kantor beliau tanggal 29 kemarin, Agustus kalau saya tidak lupa Bapak Ibu, beliau sangat sibuk tapi berkenan menemui kami. Dan beliau menyiapkan kopi, walaupun minta sekretarisnya mungkin ya, disiapkanlah kopi kami di situ. Nah, setelah kami syuting kami wawancara panjang lebar tentang Kabupaten Badung. Beliau berkenan tuh kami sudah luar biasa ini Pak Pak Kaban ini kan Pak. Nah, karena kami tahu beliau sibuk, terus beliau meninggalkan kami. Sudah Pak, tinggalkan saja biar kami lanjutkan ngopi sendiri. Nah, itu tadi begitu saya singgung kopi, dikasih kopi, ditinggal pergi. Bukan itu Pak Kaban. Salam hormat Pak, bukan itu Pak. Waduh, mohon maaf. Aduh, saya malu Bapak. Ya Allah, luar biasa Bapak ini. Tapi saya ditinggalkan Pak Kabit itu, Pak Surya aja saya sudah luar biasa. Apalagi Bapak tinggal juga Bu Puja. Bapak Ibu semua tahu Bu Puja kan? Wah, orangnya. Kalau saya bilang cantik salah juga saya. Orangnya baik. Ya. Mungkin itu Pak Kaban. Silakan kalau ada pertanyaan dilanjutkan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, dan sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, sepertinya tidak ada, Bu. Sepertinya tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan. Kalau sudah tidak ada, Bu, saya biasanya pamit, Bu. Yang perlu dijelaskan lagi? Mungkin sedikit Bu, mohon izin. Tadi sebetulnya sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Subali, tapi tentunya hanya sekedar mengingatkan kembali kepada peserta calon penilaian kompetensi bahwa karena memang waktunya yang cukup luar biasa ya, pas setengah jam itu waktu yang cukup lama berhadapan dengan komputer Ibu. Yang pertama nanti mohon disampaikan, mungkin ada banyak yang tidak adil ya pada hari ini, bahwa tidak ada satupun yang dipersiapkan sebetulnya dalam hal ini. Yang penting adalah menjaga kondisi badan itu betul-betul fit Bu. Jadi istirahat yang cukup, mungkin makan tidak sesuai jadwal sehingga nanti pas hari itu tidak sakit Ibu kira-kira gitu. Karena memang akan menjadi kendala ketika peserta itu kondisinya tidak fit. Di samping nanti juga berpengaruh dengan hasilnya, malah nanti takutnya tidak bisa menyelesaikan sampai berujung gitu Bu, tapi dengan soal yang sampai 400-an. Jadi yang paling penting memang tadi, jadi kondisi badan cukup fit. Kemudian juga ditekankan kepada peserta bahwa karena tidak ada yang dipersiapkan untuk
apa namanya mengerjakan sesoal itu sesuai dengan yang mereka rasakan seperti yang Pak Kapus Penkom sampaikan. Jadi ini memang perlu ada sebuah eh, apa namanya ya pemberitahuan yang Maaf, suara Bapak tidak terdengar, Bapak. Ya. Tinggal di jalan ya Pak. Pak Suparlan, suaranya hilang. Ya. Orangnya juga. Jadi itu tadi Bu Sinyalnya Monica, tidak bagus. karena dia tadi sudah di awal sudah bilang sedikit. Nah, sedikit tapi kok panjang, makanya sinyal tiba-tiba dipotong aja. Ya, mungkin ada yang dijelaskan lagi, Bapak. Kalau bahasa sosialnya, Bu, saya sudah tidak dapat berkata-kata lagi. Cukup, Bu. Ya, cukup ya. Tutup. Baiklah, Bapak Ibu, dan sebelum kami tutup, kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta yang hadir agar mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom komentar. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah acara pembekalan pada hari ini. Akhirnya pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan selamat sore. Selamat sore, Bapak Ibu. Selayang pandang. Kalau ada sumur di ladang, ini pantun lama, Bang Ben. Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita mandi lagi. Semoga umur kita semua panjang dan kita akan bersua kembali. Terima kasih. Terima kasih. Amin, amin Pak Subali. Nggih, pamit nggih. Terima kasih Mas Bandi. Ya, Izin lab, Bu. Izin lab. Berapa total partisipan? 102.